Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Baik, siapa yang hari ini tidak mau berangkat? Oke, berangkat semua ya. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang mengenai mata pencaharian. Oke, baik. Ada yang tahu tidak apa itu mata pencaharian? Ada yang tahu tidak apa itu mata pencaharian? Oke. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang melibatkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya melalui kegiatan produksi. Oke, jadi apa sih itu tentang mata pencaharian? Nah, contohnya mata pencaharian itu misal orang tua kalian ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai guru ataupun pedagang, lalu bisa berkebun ataupun jasa ya, banyak ya contoh-contohnya. Lalu hubungan antara jenis dan dengan pekerjaan dengan kondisi alam daerah ya. Di sini ibu mempunyai banyak contoh ya, dari dataran tinggi, pesisir pantai, lalu dataran rendah, lalu perkotaan ya. Jadi di sini banyak mata pencahariannya ya. Jadi apa sih itu? Yang pertama ada pegunungan atau dataran tinggi ya. Dataran tinggi itu apa sih? Wilayah dataran yang memiliki ketinggian signifikan di atas permukaan laut, biasanya lebih dari 700 meter, dengan area permukaan yang relatif datar atau tidak terlalu curam. Nah, bisa dilihat dari contoh ini ya. Ada dataran tinggi, pekerjaannya di sini ada petani, ada pekerja tambang, lalu ada polisi hutan ya, bisa. Lalu ada pemotong kayu dan pemetik buah. Ada banyak ya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dataran rendah. Apa sih itu dataran rendah? Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian relatif rendah, biasanya di bawah 200 meter di atas permukaan laut ya. Nih, contoh dataran rendah. Dataran rendah bisa diperhatikan di sini ada sawah, ada tumbuhan dan lain-lainnya, ada sebuah bukit ya. Nah, di sini bisa dilihat pekerjaan di dataran rendah itu ada peternak ya, bisa dilihat peternak, lalu ada petani, lalu ada petani pasang surut, lalu lagi menanam padi, lalu ada pedagang ya, biasanya ada pedagang. Dataran rendah itu banyak pedagang juga. Lalu ada buruh pabrik, biasanya buruh pabrik itu di sini yang kalau misal di sana bisa contoh misal membuat genting ini kan biasanya menggunakan tanah liat gitu kan. Nah, biasanya banyak orang buruh pabrik ya. Kalau di sini di tempat kita itu kebanyakan ada di Pagelaran. Nah, di Pagelaran itu banyak sekali yang buruh pabrik. Nggak buruh pabrik aja. Lalu selanjutnya ada perkotaan. Nah, apa sih itu perkotaan ya? Perkotaan adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang kegiatan utamanya bukan petani ya, melainkan industri, jasa, perdagangan, serta pelayanan, pemerintahan sosial dan ekonomi. Wilayah ini dicirikan oleh struktur bangunan yang padat dan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan pedesaan ya. Jadi misal nih di perkotaan ini contoh yang ibu sudah buatkan, di sini ada sebuah bangunan. Nah, bangunan yaitu perkotaan ya, bisa dilihat ya, bangunan perkotaan, ada gedung-gedung, lalu perkantoran dan lain-lainnya. Nah, pekerjaan apa aja sih yang di sini yang di perkotaan tuh? Nah,
Di sini ada pegawai bank ya, pegawai bank pasti di sana banyak ya. Lalu usaha souvenir. Nah, banyak nih usaha souvenir oleh-oleh ataupun yang lainnya. Ada juga pengelolaan hotel. Pasti banyak ya kalau di kota itu hotel, tapi kalau di desa itu jarang. Nah, bedanya seperti itu. Lalu ada polisi. Di dataran rendah juga banyak polisi, cuman nggak terlalu banyak seperti yang ada di perkotaan. Lalu pegawai kantoran. Lalu ada ojek online. Nah, ada nggak sih di dataran rendah itu ada ojek online? Nah, tidak ada karena di dataran rendah itu susah untuk mendapatkan sinyal biasanya kan, makanya kenapa. Lalu ada lagi guru dan dosen. Biasanya kita kalau pamannya kuliah gitu kan banyak tuh kampus-kampus itu di perkotaan ya kan. Lalu ada lagi jasa pariwisata ya, jasa pariwisata. Misal kalau di sana ada yang namanya entah travel ataupun kegiatan wisata. Oke, selanjutnya ada pesisir pantai. Apa sih pesisir? Pesisir adalah wilayah peralihan antara dataran dan lautan yang masih dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembahan air dan perembasan air asin. Nah, bisa dilihat contoh yang sudah Ibu buatkan. Ini di sini ada banyak lautan luas ya kan? Ada pasir, lalu ada pohon. Nah, di sini mata pencaharian yang ada di pesisir pantai itu rata-rata di sana ada petani rumput laut, ada nelayan, ada pedagang ikan, ada petani garam, ada penambang ikan. Nah, ada nggak sih yang di sana yang pegawai bank yang di pesisir pantai? Nggak ada kan? Adanya hanya ada di perkotaan. Lalu ada nggak sih di sana hotel di pesisir pantai? Nah, tidak ada kan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Mengapa di daerah pantai banyak nelayan? Ada yang tahu? Oke, kenapa pantai ada nelayannya? Ya, karena mata pencahariannya adalah nelayan. Ada nggak sih di pantai itu mata pencahariannya itu industri kayu? Nggak ada kan? Pasti rata-rata yaitu adalah nelayan. Lalu, kenapa di pegunungan banyak petani sayur? Ada nggak sih pegunungan di petani sayur itu yang nelayan? Nah, tidak kan, rata-rata petani sayur itu ada di pegunungan karena dataran tinggi, bagus untuk pertumbuhan tanaman ataupun sayuran seperti itu. Dari hasil belajar hari ini, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, tidak ada ya. Jadi itu tadi mata pencaharian, ada apa saja tadi? Ada nelayan, ada pedagang, lalu ada pabrik buruh, lalu ada apalagi pegawai bank, lalu ada jasa pariwisata. Lalu kalau yang di dataran tinggi ada apa aja? Ada petani sayuran, ada pekerja tambang, ada usaha souvenir juga ada. Lalu ada pemotong kayu juga ada. Lalu di pesisir pantai tadi ada apa saja? Ada petani rumput laut, ada nelayan, pedagang ikan, petani garam, penambah ikan. Lalu di perkotaan itu apa aja sih tadi pekerjaannya rata-rata? Ya, ada polisi, pegawai kantoran, dan lain-lainnya. Lalu di pegunungan dataran tinggi, pemetik buah, ada lagi pekerja tambang. Lalu dataran rendah ada apa aja tadi? Buruh pabrik, ada pedagang, peternak, petani, dan banyak. Oke, baik, itu aja penjelasan dari Ibu hari ini. Apabila ada salah kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.